warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Dewi. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu Dewi akan memberikan sebuah materi kelas 6, tema 4, subtema 2, pembelajaran 4, globalisasi dan manfaatnya. Hari ini kita akan belajar yang pertama tentang volume gabungan bangun ruang. Yang kedua, kalimat efektif. Dan yang ketiga, keberagaman ekonomi. Jadi hari ini kita ada 3 muatan pelajaran. Matematika, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Marilah kita lanjut ya ke materi. Yang pertama kita ingat dulu jenis-jenis bangun ruang. Nah, apa tuh yang dimaksud dengan bangun ruang itu anak-anak? Iya, benar sekali. Bangun ruang adalah sebuah benda yang dibatasi oleh sisi yang mana di dalamnya itu terdapat ruangan. Nah, bangun ruang itu jenisnya ada banyak sekali. Ada kubus, ada balok, ada bola, ada kerucut, ada tabung, dan masih banyak lagi. Nah, marilah kita pelajari satu persatu terlebih dahulu. Mulai dari sifat-sifatnya, bentuknya, dan yang terakhir adalah volumenya. Ya, anak-anak bisa mengerjakan atau bisa menemukan volume gabungan bangun ruang jika anak-anak itu yang pertama mengetahui dulu bentuk-bentuknya bagaimana bangun ruang itu. Yang kedua, anak-anak itu harus memahami volume masing-masing dari bangun ruang. Ya, yang pertama langsung saja. Nah, di sini ada sebuah gambar. Anak-anak pasti sudah pernah melihat atau bahkan memainkannya. Ini ada di sekitar kita. Apa ini anak-anak namanya? Ya, benar sekali. Ini namanya adalah Rubik. Nah, kita memainkannya dengan cara memutar-mutar agar warnanya kembali senada ya, biru dengan biru, merah dengan merah, kuning dengan kuning. Yang pertama, kita ke sifat-sifat kubus. Sifat-sifat kubus di sini kurang lebih ada 7. Yang pertama, semua sisi kubus berbentuk persegi. Yang kedua, memiliki 8 buah titik sudut. Yang ketiga, memiliki 12 buah rusuk sama panjang. Yang keempat, memiliki 12 buah diagonal bidang atau diagonal sisi yang sama panjang. Yang kelima, memiliki 4 buah diagonal ruang sama panjang. Nah, di sini bedanya kalau diagonal bidang itu pada sisinya bagian sini. Nah, untuk diagonal ruang itu di bagian dalam dari kubus. Yang nomor 6, memiliki 6 buah bidang sisi. Yang nomor 7, memiliki 6 buah bidang diagonal berbentuk persegi panjang. Ya,
bidang diagonal itu berada di dalam ya, di dalam dari kubus ini. Selanjutnya kita lihat ini ada gambar sebuah kubus anak-anak. Gambar sebuah kubus, kubus itu memiliki sisi yang sama panjang ya. Tadi sudah disebutkan tuh, memiliki sisi atau rusuk. Sisi dengan rusuk itu sama. Memiliki 12 buah rusuk sama panjang, ini sifat yang nomor 3. Dari sini anak-anak diperoleh sebuah volume. Volume dari kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Gimana? Mudah sekali bukan? Baik, kita lanjut ke bangun ruang berikutnya. Coba perhatikan anak-anak yang bagian bawah kotak berwarna hitam ini. Nah, anak-anak pasti sering sekali melihatnya di rumah atau di mana ya. Pokoknya ini sering sekali digunakan. Ini apa anak-anak? Benda apa ini namanya? Benar sekali, ini adalah sebuah kotak tisu. Nah, atau tempat tisu. Nah, kotak tisu ini berbentuk apa anak-anak? Jika bentuknya seperti ini, iya, berbentuk balok. Sifat-sifat balok, kita lihat dulu sifat-sifat balok. Di sini ada kurang lebih 4 ya sifat-sifat baloknya. Yang pertama, mempunyai 12 rusuk, 6 sisi, dan 8 titik sudut. Nah, yang kedua, rusuk yang sejajar itu sama panjang. Yang ketiga, sisi-sisinya berbentuk persegi panjang. Sisi yang berhadapan sejajar dan kongruen. Nah, yang dimaksud dengan kongruen itu adalah bentuknya sama, ukurannya juga sama. Nah, jika digambarkan bentuk balok itu seperti ini pada gambar ini. Ini adalah balok A, B, C, D, E, F, G, H ya. Memiliki 12 rusuk, rusuk AB, BC, CD, AD, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, EH. Jumlahnya ada 12, memiliki 6 sisi. Sisi A, B, F, E, sisi B, C, G, F, sisi C, D, G, H, sisi A, D, E, H, sisi A, B, C, D, sisi E, F, G, H. Sisi-sisinya berbentuk persegi panjang. Nah, dapat kamu lihat antara sisi bawah dan sisi atas ini kan berhadapan, itu sejajar dan kongruen. Bentuknya sama, ukurannya juga sama. Sisi samping kanan dan sisi samping kiri dapat kamu lihat sejajar dan bentuk dan ukurannya itu juga sama. Nah, AB itu merupakan panjang dari balok. BC itu merupakan lebar dari balok. Dan CG itu merupakan tinggi dari balok. Sehingga volume balok itu didapat panjang kali lebar kali tinggi. Mudah kan anak-anak?
Oke, lanjut lagi. Nah, selanjutnya, lihat ini. Ini ada sebuah apa anak-anak ya? Ini anak-anak bisa melihatnya di televisi, di internet, pasti sering melihatnya. Bangunan yang ujungnya lancip seperti ini, yang merupakan makam raja-raja yang ada di Mesir. Benar sekali, ini yang namanya piramida. Piramida itu alasnya berbentuk persegi. Adakah alas yang berbentuk lain, Bu Guru? Ada. Nah, ada yang alasnya berbentuk segitiga, bahkan ada yang alasnya itu berbentuk lingkaran. Secara umum nanti untuk rumus volumenya itu sama ya, tapi ada beberapa hal yang harus anak-anak ingat. Nah, harus ingat. Oke, itu nanti kita bahas nanti. Sekarang kita lanjut dulu ke sifat-sifat limas. Nah, bidang atas berupa sebuah titik atau lancip. Alas limas dapat berupa bangun datar seperti segitiga, segi empat, segi lima, atau bangun datar lainnya. Nah, untuk penamaan limas itu tergantung bentuk alasnya. Jangan lupa penamaan limas itu tergantung bentuk alasnya. Bidang segi tegak berupa segitiga atau lainnya. Nah, jika digambarkan dapat kamu lihat seperti ini. Ini Bu Guru mengambil contoh gambar yaitu 5 segi 4. Karena sisinya kita lihat 1, 2, 3, 4. Ini merupakan alas. Dan yang atas ini, yang lancip ini adalah titik, ya, sebuah titik. Tinggi limas, untuk tinggi limas ya anak-anak, tinggi limas, maaf, ya, tinggi limas itu bukan sisi yang miring ini, tapi tinggi limas itu dari pusat atau titik lancip itu ke alas ya, anak-anak nih, dari titik pusat itu ke alas tegak lurus dengan alas itu merupakan tinggi. Jadi biasanya yang sering keliru itu anak-anak menentukan tinggi dari limasnya. Jika anak-anak keliru menentukan tinggi dari limasnya, maka volume dari limas itu juga akan keliru ya. Ingat bahwa tinggi limas itu adalah titik puncak yang tegak lurus dengan alas. Benar sekali. Nah, ini alasnya. Terus untuk volumenya itu dirumuskan sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Kenapa memakai sepertiga? Ya, memakai sepertiga ini karena itu ujung limas itu lancip. Nah, sedangkan luas alasnya itu nanti anak-anak cari dengan rumus luas bangun datar. Dilihat dulu nanti alasnya berbentuk apa. Jika berbentuk persegi panjang, maka untuk mencari alasnya anak-anak menggunakan rumus luas persegi, yaitu sisi kali sisi kali sisi. Oh maaf, sisi kali sisi ya. Untuk sisi kali sisi kali sisi itu adalah volume. Nah, ini terus dikalikan dengan tinggi limas. Oke, kita lanjutkan ke bangun
ruang berikutnya. Nah, sekarang prisma. Melihat anak-anak di sini, ini apa? Ya, ini adalah sebuah tenda. Nah, saya rasa anak-anak sudah pernah melihat semuanya. Tenda itu berbentuk prisma. Nah, kalau seperti ini merupakan prisma segitiga. Ini prismanya ditidurkan ya kalau tenda itu. Nah, sifat-sifat prisma. Yang pertama, bentuk alas dan bentuk atapnya itu kongruen, sama dan sebangun. Yang kedua, setiap sisi bagian samping berbentuk persegi panjang atau jejer ginjal. Yang ketiga, umumnya memiliki rusuk tegak, tetapi ada pula yang tidak tegak. Yang keempat, setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Nah, ini kamu lihat di sini macam-macam prisma ya. Nah, yang pertama macam-macam prisma tegak segi empat. Itu sama dengan kubus, benar sekali. Kubus balok itu termasuk dalam keluarga prisma. Tabung itu juga masuk dalam keluarga prisma. Ini ada prisma tegak segi 5, prisma tegak. Oh, ini terbalik ya anak-anak. Yang kedua ini. Oh ya. Yang kedua prisma tegak segitiga. Yang ini ketiga prisma tegak segi 5. Yang keempat prisma condong segi 5. Yang keempat ini prisma tidak teratur. Nah, bagaimana rumus volume prisma? Untuk mencari volume prisma itu digunakan rumus luas alas kali tinggi. Ini volume prisma, luas alas kali tinggi. Di mana rumus untuk luas alas itu disesuaikan dengan bentuk alasnya, sama seperti limas tadi, disesuaikan dengan bentuk alasnya. Jika alasnya itu berbentuk segitiga, maka cari luas alasnya itu luas alas segitiga. Jika bentuk alasnya itu segi 5, maka cari luas alas dari segi 5. Selanjutnya kalikan dengan tinggi, maka didapatlah volume. Nah, selanjutnya ini anak-anak pasti sering melihat benda seperti ini. Ya, ini adalah cangkir ya anak-anak. Cangkir itu berbentuk tabung. Benar sekali. Cangkir itu berbentuk tabung. Nah, sifat-sifat tabung. Sifat-sifat tabung di sini kurang lebih ada 4. Yang pertama, memiliki alas dan tutup berukuran sama. Yang kedua, memiliki 2 rusuk. Yang ketiga, memiliki 3 bidang, 2 lingkaran dan 1 persegi panjang. Yang keempat, tidak memiliki titik sudut. Nah, kamu lihat di sini gambarnya dari tabung, tidak ada titik sudutnya. Tutup, alas, dan ini adalah badannya ya. Nah, volume tabung itu adalah luas alas kali tinggi. Nah, alasnya tabung itu berbentuk lingkaran. Berarti anak-anak harus menggunakan rumus luas lingkaran. Masih ingat? Benar sekali. Rumus dari luas lingkaran itu adalah V kali R pangkat 2 atau V R kuadrat kali tinggi. Didapat rumus akhir V
R kuadrat T. V itu adalah konstanta ya. Konstantanya berapa Bu Guru? Konstantanya itu 22/7 atau 3,14. Gunakan 22/7 apabila jari-jari dari tabung tersebut merupakan kelipatan 7. Jika jari-jarinya itu bukan kelipatan 7, maka gunakan yang V konstanta 3,1. Wah, hebat semua anak-anak itu. Kita lanjutkan. Ya, ini anak-anak pasti sering berpikir. Ini adalah caping ya, caping yang digunakan oleh Pak Tani atau Bu Tani pesawat agar tidak kepanasan, melindungi wajah dari sinar matahari. Bentuknya lanjutkan. Kok mirip dengan limas ya Bu? Benar sekali. Kerucut. Nah, kerucut itu masuk dalam keluarga limas, tetapi alasnya berbentuk lingkaran. Yuk kita pelajari dulu sifat-sifat dari kerucut. Sifat-sifat dari kerucut yang pertama, alasnya berbentuk lingkaran dengan jari-jari tertentu. Yang kedua, memiliki sisi lengkung yang disebut selimut kerucut yang mengerucut ke atas. Semakin ke atas itu semakin kecil atau lancip. Nah, ini selimutnya, ini bagian alasnya. Yang ketiga, memiliki sebuah titik puncak. Nah, ini titik puncak di sini. Jarak titik puncak ke alas disebut tinggi kerucut. Nah, ini tingginya ya anak-anak. Tinggi ini radius atau R atau yang disebut dengan jari. Nah, untuk volumenya itu adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, karena alas dari kerucut itu berbentuk lingkaran, maka itu luas alasnya ditulis VR kuadrat. Nah, hampir mirip dengan rumus volume tabung, tetapi untuk kerucut itu volumenya memadai 1/3. Kenapa? Seperti limas tadi, atapnya itu lancip. Nah, dengan ya, volume kerucut itu sepertiga PR kuadrat T. Nah, terakhir ada bola. Nah, pasti anak-anak sering memainkannya. Benar sekali, anak-anak sering memainkan. Bola itu juga merupakan salah satu bangun ruang. Nah, kita ke sifat-sifat bola terlebih dahulu. Bola itu mempunyai satu sisi, tidak mempunyai titik sudut, tidak mempunyai bidang datar, hanya mempunyai satu sisi lengkung tertentu. Nah, volume bola itu adalah 4 kali luas alas kali tinggi kerucut, ya. 4 kali 1/3 kali luas alasnya V kali R kuadrat kali R. Jadi tingginya itu dengan jari-jarinya sama, ya. Didapat rumus akhir itu 4/3 kali V kali R pangkat 3. Ini
adalah rumus volume bulan. Bu Guru ingatkan lagi, V-nya itu 22/7 atau 3,14. Jika jari-jarinya merupakan kelipatan 7, gunakan 22/7. Tapi jika jari-jarinya bukan kelipatan 7, gunakan 3,14. Nah, anak-anak sudah mengetahui ya, sudah mempelajari dari sifat dan terus rumus dari masing-masing volume bangun ruang. Ini merupakan kunci agar anak-anak bisa mengerjakan volume gabungan bangun ruang. Kita lanjut materinya. Nah, langkah-langkah untuk menentukan volume gabungan bangun ruang itu sangat mudah ya. Yang pertama, ini adalah kuncinya. Anak-anak harus dapat menentukan jenis bangun ruang dari gabungannya tersebut. Jadi misalnya ada 2 yang digabung, kamu bisa menentukan yang pertama itu bangun ruang apa, yang kedua bangun ruang apa. Setelah menentukan jenisnya, anak-anak menentukan rumus volume dari masing-masing bangun ruang. Nah, rumusnya apa? Bangun yang pertama menggunakan rumus apa? Bangun yang kedua menggunakan rumus apa? Yang ketiga, menghitung volume masing-masing bangun ruang. Nah, bangun ruang yang pertama, hitunglah volumenya berapa. Volume bangun ruang yang kedua, hitung volumenya berapa. Setelah itu langkah yang keempat, langkah yang terakhir, jumlahkan volume masing-masing bangun ruang tersebut. Mudah sekali bukan? Ya, kita coba. Nah, ini kesimpulannya ya anak-anak. Kesimpulannya, volume gabungan bangun ruang merupakan jumlah dari volume bangun pembentuknya. Nah, yang contoh yang pertama, di sini Bu Guru memiliki 2 bangun ruang. Yang pertama ada kubus dengan sisi 6 cm. Yang kedua itu balok panjangnya 9 cm, lebarnya itu 6, tingginya itu juga 6 cm. Jadi sama ya, sama dengan ukuran kubus tadi. Coba perhatikan bangun 1 dan bangun 2 ini ke bangun 3. Lihat, ini kubus ini jika didekatkan ke bangun 2, itu nanti akan terbentuk bangun 3 anak-anak. Nah, bangun 3 ini baloknya itu memiliki panjang 15 cm, lebar 6 cm, tinggi 7 cm. Coba perhatikan di sini. Ini 6 cm ya, sisi dari kubus, dan ini 9 cm panjang dari balok. Jika baloknya kita dekatkan ke kubus, maka akan didapat bangun yang ketiga ini. Nah, lanjut ya. Bangun yang pertama itu adalah kubus, volumenya sisi pangkat 3. 6 pangkat 3 itu hasilnya adalah 216 cm pangkat 3. Bangun ruang yang kedua itu adalah balok ya. Balok itu volumenya panjang kali lebar kali tinggi, 9 kali 6 kali 6, yaitu 324. Nah, volume gabungannya kita jumlahkan, yang bangun 1 tadi atau kubus kita jumlahkan dengan yang bangun 2, hasilnya adalah 540. Nah, jika kita mencari secara langsung untuk bangun yang ketiga menggunakan rumus balok,
itu didapat seperti ini ya anak-anak. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya itu 15 cm, lebarnya 6, tingginya juga 6. Hasilnya 540. Sama, ya? Sama hasilnya. Jadi sudah terbukti bahwa volume gabungan bangun ruang itu merupakan penjumlahan dari volume bangun pembentuknya. Oke, masih kurang puas ya. Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua, pembuktian. Nah, yang kedua ini anak-anak guru punya bangun ruangnya seperti ini. Nah, kita tentukan dulu. Untuk yang atas ini adalah 5 segi 4. Yang bawah itu merupakan balok. Ya, anak-anak merupakan balok. Tinggi dari alas balok sampai puncak limas itu 25. Panjang balok 25 cm, lebar balok 8 cm, dan tinggi balok 10 cm. Untuk mencari tinggi limas itu didapat dengan cara tinggi keseluruhan itu 25 cm, itu dikurangi dengan tinggi dari balok. Benar sekali, berarti 25 dikurangi 10 itu adalah 15 cm. Setelah diketahui tingginya anak-anak, yuk kita cari volumenya. Yang pertama mencari volume balok terlebih dahulu, ini dari bawah ya, dari bawah ataupun atas itu sama saja. Nah, volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 25 cm kali 8 cm kali 10 cm. Jawabannya adalah 2000 cm kubik. Nah, selanjutnya volume limas. Volume limas kita masukkan ke rumus sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sepertiga kali 25, ya ini 25 kali 8 kali 15, dapatnya adalah 1000 cm kubik. Jadi volume gabungan dari bangun tersebut adalah 2000 ditambah 1000 sama dengan 3000 cm kubik. Nah, gimana anak-anak? Mudah bukan? Mudah sekali jika anak-anak bisa menentukan jenis dari bangun ruangnya dan rumus volume bangun ruangnya. Setelah itu langkahnya hanya menggabungkan volume dari masing-masing bangun ruang. Kita lanjutkan yuk yang selanjutnya. Nah, kita masuk ke dalam kalimat efektif. Berarti ini adalah mubel bahasa Indonesia. Kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan informasi yang sama dengan informasi yang diterima oleh pembaca. Kalimat yang susunannya mudah dipahami, singkat, dan jelas. Di sini ada contoh paragraf ya, paragraf yang di dalamnya itu terdapat kalimat efektif dan tidak efektif. Nanti kita analisis bersama. Dampak globalisasi terhadap kehidupan sehari-hari. Globalisasi adalah salah satu permasalahan besar yang terjadi di dunia. Dengan banyaknya bangunan-bangunan besar berkaca,
Semakin sedikitnya pepohonan dan banyaknya polusi akibat kendaraan bermotor, mengakibatkan dampak globalisasi semakin meningkat. Penyebab adanya globalisasi adalah bangunan besar berkaca yang memantulkan cahaya matahari kembali ke langit. Pepohonan di jalan ditebang sebagai akses jalan, membuat berkurangnya oksigen yang seharusnya berasal dari fotosintesis. Dan juga polusi kendaraan membuat udara kotor dan membuat banyak orang mudah sakit. Akibat yang disebabkan oleh globalisasi adalah menipisnya lapisan ozon karena pantulan sinar matahari kembali. Lingkungan menjadi tidak sehat dengan banyaknya polusi dan berkurangnya udara bersih. Langkah perbaikan harus dilakukan dengan menanam banyak pohon lagi. Hal tersebut dilakukan agar dapat hidup sehat dan bebas dari penyakit. Meskipun globalisasi menimbulkan banyak dampak negatif bagi kehidupan manusia, namun kita masih bisa berupaya mengurangi dampaknya dengan menanam pohon atau mungkin lebih sering menggunakan angkutan umum. Bumi yang semakin tua haruslah kita jaga agar terus memberikan kehidupan yang sehat. Nah, anak-anak, coba kita analisis di mana ya ini kalimat yang tidak efektif. Selanjutnya kita ubah ke kalimat efektif. Nah, oke. Kalau kita menemukan satu ini, ya. Dan juga polusi kendaraan membuat udara kotor dan membuat banyak orang sakit. Ini sebaiknya dan juganya ini dihilangkan saja. Nah, dan membuatnya itu cukup satu saja sehingga menjadi seperti ini. Polusi kendaraan membuat udara kotor dan mudah sakit. Nah, seperti itu. Kalimatnya menjadi lebih efektif ya, mudah diterima, tidak menimbulkan makna ganda. Baiklah, lanjut. Nah, sekarang kita lanjut terhadap sikap terhadap keberagaman ekonomi. Ya, ini PPKN kan, pelajaran PPKN. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda, itu pasti. Perbedaan kebutuhan tersebut menyebabkan beragamnya kegiatan ekonomi di masyarakat. Berikut contoh sikap dalam keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati antar pelaku kegiatan ekonomi. Yang kedua, membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya. Yang ketiga, bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya. Contoh adanya keberagaman ekonomi. Ini contohnya, ayah Ina bekerja sebagai guru, sedangkan Mila bekerja sebagai pedagang. Masyarakat di desa Sukamaju mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda. Banyak pedagang yang menjual beraneka ragam dagangan di pasar. Menceritakan manfaat kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Setiap orang tua teman tentunya memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda. Perbedaan tersebut bukanlah penghalang untuk kita tetap berteman dan bermain bersama. Menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi bermanfaat bagi kesejahteraan sekitar. Sikap saling menghargai itu akan memberikan motivasi setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi dengan baik. Untuk menghadapi perbedaan kemampuan ekonomi, kita
harus terus berusaha dan mengenali potensi diri. Kita kembangkan bakat yang dimiliki untuk menutupi kekurangan diri. Masyarakat yang saling menghargai dan membantu akan menjadi modal untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Nah, demikianlah anak-anak pembahasan kita pada materi kelas 6, tema 4, globalisasi, masuk tema 2, pembelajaran yang keempat. Nah, terima kasih anak-anak sudah berkenan menyaksikan video dari Ibu Guru. Jangan lupa ya subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.